Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang surveillance kesehatan kerja. Jadi sistem pencatatan dan pemantauan pada bidang kesehatan kerja. Jadi surveillance ini yang sudah kalian ketahui kan suatu sistem untuk pencatatan, untuk pemantauan yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus ya. Nah, ini bagaimana surveillance pada bidang kesehatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja ataupun K3. Nah, yang pertama tentang konsep atau pengertiannya ya. Jadi surveillance kan seperti yang kita ketahui merupakan kegiatan pengumpulan data yang sistematik dan terus-menerus. Jadi ada dua kata kunci. Sekali lagi saya ingatkan ada sistematik dan terus-menerus. Untuk bisa membandingkan, menganalisa, dan menginterpretasi data dan menyebarluaskan informasi. Jadi dari data-data yang dikumpulkan kemudian ada diseminasi informasi kepada siapa yang membutuhkan untuk dilakukan suatu tindakan. Nah, kalau di surveillance kesehatan kerja, jadi apa sih kalau di spesifik di kesehatan kerja, surveillance itu, jadi surveillance di kesehatan kerja itu usaha untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terus-menerus ataupun berkelanjutan, melakukan analisis atas data tersebut, serta melakukan interpretasi dengan tujuan untuk perbaikan dari segi kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi surveillance yang ditujukan untuk bisa melakukan perbaikan dari segi kesehatan dan keselamatan kerja, National Institute Occupational Safety and Health. Jadi kalau kemarin ada khusus di keseling, khusus di gizi, nah ini khusus di kesehatan kerja di mana tujuannya adalah untuk perbaikan pada di segi kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kan surveillance itu kan surveillance mengawasi ya. Jadi kalau di surveillance kesehatan kerja itu merupakan strategi atau metode untuk mendeteksi, menilai secara sistematik efek merugikan dari pekerjaan terhadap kesehatan pekerja secara dini. Ini pentingnya. Jadi kadang-kadang ada penyakit-penyakit ataupun permasalahan akibat pekerjaan. Nah, ini khusus di surveillance kesehatan kerja. Kemudian juga perlu diidentifikasi faktor bahaya di lingkungan kerja secara kualitatif maupun kuantitatif ya, secara ada faktor-faktor bahaya, pekerja-pekerja juga harus diinformasikan terkait bahaya yang bisa timbul di lingkungan kerja. Kemudian ada populasi terpajan atau populasi at risk, jadi populasi-populasi mana yang mempunyai resiko untuk mengalami permasalahan terkait kesehatan kerja. Nah, biasanya surveillance bisa terdiri dari ada pemeriksaan kesehatan, identifikasi faktor risiko di suatu lingkungan kerja ya, kemudian juga ada biological monitoring, monitoring secara biologis gitu. Nah, tujuannya, apa sih tujuannya kita melakukan surveillance di K3? Jadi mengetahui seberapa masalah kesehatan di kalangan pekerja. Jadi kalau tidak kita memantau, tidak menyelidiki, eh, tidak ada informasi terkait faktor risiko, terkait besaran masalah, yang seharusnya itu diinformasikan kepada pekerja sehingga bisa melakukan pencegahan atau meminimalisir penyakit-penyakit ataupun permasalahan akibat kerja. Kemudian mengidentifikasi bahan berbahaya atau faktor risiko di lingkungan kerja. Jadi bahan-bahan yang mungkin di suatu lingkungan kerja yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, ini juga harus diidentifikasi, harus diinformasikan, dan juga harus ada tujuannya adalah nanti adalah untuk bagaimana sih mencegah, meminimalisir paparannya terhadap pekerja. Demikian juga faktor-faktor risiko. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kelompok pekerja mana yang beresiko. Jadi yang beresiko kelompok-kelompok mana, sehingga ada satu misalnya berfokus untuk pencegahan ataupun edukasi kesehatan di kelompok-kelompok yang beresiko ini. Deteksi dini penyakit akibat kerja, sehingga deteksi dini ini biar misalnya ada pemeriksaan deteksi dini terkait
permasalahan di lingkungan kerja terkait kesehatannya, sehingga penanganannya juga akan lebih segera dan menghindari efek-efek yang berkelanjutan yang sudah parah gitu ya. Nanti jadi dengan deteksi dini kita bisa mendeteksi lebih dini problem-problem terkait kesehatan di lingkungan kerja sehingga lebih mudah untuk ditangani. Kemudian bisa melihat kecenderungan ataupun tren perkembangan penyakit di lingkungan kerja. Nah, ini manfaatnya sebagai baseline data surveillance di mana-mana sangat bermanfaat ya, paling tidak untuk data-data baseline, data-data dasar yang bisa diperoleh dari surveillance untuk pembanding data di kemudian hari. Kalau ada data yang sistematis yang ada terus-menerus di suatu, kalau di sini lingkungan kerja, apabila diperlukan data-data untuk suatu program, suatu upaya-upaya, kita bisa melakukan, sudah ada data pembandingnya. Jadi data-data yang sudah rutin dilakukan, yang ada gitu. Kemudian alat ukur keberhasilan program, misalnya ada program-program untuk bisa menanggulangi ataupun mencegah penyakit akibat kerja. Nah, ini bisa dilakukan dengan pemantauan ini kita bisa menggunakan surveillance sebagai alat ukur keberhasilan program. Kemudian sejauh mana program kesehatan dilakukan dan keberhasilannya, mendesain program prokes di lingkungan kerja, promkes ya, di edukasi kesehatan, pencegahan, dan lain-lain, kalau kita tahu kondisi yang ada di situ dengan surveillance yang secara teratur dilakukan, akan lebih mudah untuk bisa mendesain suatu program. Kemudian memenuhi syarat perundangan ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, baseline tadi itu, kemudian kemanfaatan, kewaspadaan terjadinya penyakit akibat kerja, kecelakaan akibat kerja gitu. Untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kerja dan mengukur efektivitasnya, perencanaan program promosi kesehatan utama berdasarkan Health Education Matrix. Ini dan ini satu ini ya, kegunaan dan manfaat hampir sama. Ini juga intinya juga sama. Kemudian sumber data di surveillance kesehatan kerja itu bisa terkait misalnya data demografi karyawan, data pajanan paparan ya yang di lingkungan kerja kan sangat bermacam-macam. Data pajanan ini tergantung dari lingkungan kerjanya. Hasil pemeriksaan kesehatan dari para pekerja, data clinic out in pasien yang dirawat atau ada problem-problem tertentu, data medisnya, data kecelakaan akibat kerja, kemudian rekam medis dan sumber data lainnya. Jadi ini sumber-sumber data yang bisa dimanfaatkan untuk surveillance kesehatan kerja. Demikian juga ada data primer dan data sekunder. Kalau misalnya kalau di K3 ada misalnya pengukuran personal seperti dengan menggunakan noise dosimeter, personal dust sampler, pengukuran dengan spirometer, logam berat di urin dan darah gitu, ataupun misalnya kalau ini di personal di pekerjanya ya, atau di pengukuran di lingkungannya, apakah di kebisingan di lingkungan kerja, debu di lingkungan kerja, temperatur di lingkungan kerja, logam beratnya bagaimana di lingkungan kerja. Itu bisa dilakukan identifikasi pengukuran yang datanya itu bisa kita dapatkan gitu ya. Ini data primer yang bisa dipergunakan untuk surveillance. Ataupun kita juga bisa melengkapi dengan data sekunder. Jadi pengambilan data tidak dilakukan langsung oleh si pelaksana surveillance, tapi dari sumber tertentu, misalnya dari hasil pemeriksaan kesehatan, laboratorium, pengukuran, ataupun data SDM dari pekerja-pekerja tersebut. Nah, kemudian untuk bentuk penyelenggaraan surveillance itu biasanya rutin, terpadu, pengumpulan juga secara aktif bisa. Kemudian tadi ada yang pengukuran itu kan dilakukan secara aktif. Akan lebih valid, akurat datanya apabila dilakukan secara aktif. Berkualitas, tidak diskriminatif, ataupun dilakukan secara objektif, valid, hasil pemeriksaan berlaku 1 tahun, hasil pajanan tertentu hanya berlaku 6 bulan. Jadi ini ada rentang waktu yang perlu diperhatikan dari surveillance di kesehatan kerja.
Kemudian pelaksanaan pemeriksaan bisa sendiri atau outsource, misalnya ada lembaga yang ditugaskan atau kita minta bantuan untuk bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, tetapi harus menjamin validitas hasilnya sesuai dengan SOP. Kemudian hasil pemeriksaan ada kesimpulan akhir dalam bentuk asli dan hard copy, misalnya ini adalah berarti laporannya limbah dari pemeriksaan kesehatan diamankan sesuai dengan perundangan, ada pelayanan jangka panjang atau maksudnya ini kontinuitasnya ya. Jadi surveillance itu bukan hanya sekali dilakukan, tapi merupakan satu upaya yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada biaya rinci dan transparan. Nah, ini kalau ada jenis-jenis pemeriksaan juga bisa dari misalnya dari awal bekerja, selama bekerja, ataupun dari akhir bekerja, jadi prakerja, kemudian prapenempatan ataupun alih tugas, kemudian secara bekerja dilakukan secara berkala, periodik ya, jadi ada pemantauan di bekerja ataupun di lingkungan kerja secara berkala, ataupun khusus pada ketika misalnya ada pajanan-pajanan tertentu. Kemudian dari akhir bekerja ada pasca penempatan ataupun pada saat pensiun. Nah, misalnya ini ada pemeriksaan kesehatan berdasarkan pekerjaan, ada berbagai macam, ada tukang las, sopir, penjaga makanan, pekerja medis, operator komputer, penyelam, pilot, pemadam kebakaran, security gitu. Jadi akan sangat bervariasi hasil-hasil, jadi setiap di lingkungan kerja juga perlu dilakukan surveillance di K3 ini. Jadi, misalnya bisa dibagi menjadi jenis hazardnya apa, fisik lah atau biologi, kemudian identifikasi bahaya atau hazard, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Jadi dengan diketahuinya ada identifikasi, ada evaluasi, kemudian ada dilakukan upaya-upaya untuk pengendalian risiko, bahaya, atau hazard ini. Kemudian juga dilakukan biomonitoring ya, tadi ada biological monitoring, merupakan penilaian terhadap keberadaan substansi tertentu dalam tubuh untuk mengevaluasi pemaparan atau risiko kesehatan dengan membandingkannya dengan nilai ambang yang tepat. Jadi biological monitoring, misalnya pekerja-pekerja di apa ya pertanian atau misalnya dia terpapar dengan bahan-bahan pestisida dan lain-lain, diukur ambang batasnya dan lain-lain. Jadi ada biological monitoring. Ada biomonitoring ini ada biomonitoring kadar toksin dengan mengukur kadar toksin dalam media biologi, kemudian efek non-toksin, mengukur efek non-toksin yang berhubungan dengan dosir internal, misalnya pada pajanan PB, timbal, kemudian kualitas toksin, mengukur jumlah toksin aktif yang langsung berinteraksi dengan molekul target. Jadi ada berbagai macam ya dari di K3 ini yang bisa dilakukan tergantung pekerjanya dan juga lingkungan kerja. Di setiap lingkungan kerja apa yang akan diukur itu apa ya yang disurveillance-kan atau di data-data yang diambil itu akan sangat bergantung pada lingkungan kerjanya. Nah, tahapannya ada 4 tahapan: pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan surveillance, dan pelaporan dan pemanfaatan. Seperti normal di siklus surveillance, ada pelaporan, diseminasi, feedback ya. Jadi masih ingat siklus surveillance sama dengan di surveillance K3 ini sama. Jadi cuma nanti data-data apa yang diambil, kemudian tadi disesuaikan dengan lingkungan kerjanya gitu. Tapi secara umum tahapan pelaksanaannya sama. Nah, ini ada daftar faktor risiko yang bisa diambil juga, demografi, ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan lain-lain ya. Jadi bisa dari bagian personel atau SDM untuk pengisian kuesioner. Kemudian ada gangguan kesehatan, ada hazard base yang berkaitan dengan job relate, yang berkaitan dengan pekerjaan, kasus pajanan benzen, misalnya ada gejala anemia, turunnya sel darah putih, leukemia, ataupun ada keluhan-keluhan dari pekerja, dan juga dari data pemeriksaan kesehatan. Oke, jadi mungkin itu ya di kesehatan kerja, manfaatnya apa, kemudian pelaksanaannya, data-data yang bisa diambil, kemudian
tahapan-tahapan yang dilakukan pada surveillance dari K3. Itu saja mungkin ya materi yang untuk surveillance di kesehatan kerja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.